kilauan berayun-ayun ombak mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini kita berjumpa lagi dalam podcast Bela Negara ya. Dalam rangka kita menanamkan nasionalisme kepada seluruh masyarakat, minimal kesadaran ya. Kita sini nggak berarti apa-apa ya, nggak Ghazali ya. Betul. Oke. Saat ini saya masih ditemani Cak Ghazali. Jadi saat ini kita ingin membahas sebuah konsep dari founding father kita yang luar biasa ya, yaitu konsep Trisakti. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Oke, Cak Ghazali, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai berdaulat dalam hal politik. Oke. Jadi politik ini kan ada dua, Mas. Ya. Satu politik dalam negeri, dua politik luar negeri. Ya. Berdaulat di dalam politik dalam negeri artinya kita punya kedaulatan, kemandirian dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Oke. Siapa yang menjadi presiden, siapa yang mau menjadi legislatif, itu kita sendiri, Rakyat ya. rakyat sendiri, Oke. tidak bisa didikte oleh negara lain. Oke. Ini kemandirian dalam bidang politik. Sebaliknya kemandirian dalam politik luar negeri. Oke, saya potong ya. Jadi mungkin kalau seperti yang tadi direncanakan, orang akan berlomba-lomba dengan prestasi ya untuk menunjukkan siapa yang menjadi pemimpin, bukan Ya, bukan menunjukkan dari asing. atau dengan sentimen agama dan sebagainya ya. Oke, atau keturunan dan sebagainya itu prestasi asing Betul. jelas ya. Karena dengan kemandirian politik dalam negeri itu, maka rakyat hanya menilai siapa yang benar-benar Ya, layak prestasi, ya. Oke. yang layak untuk dipilih menjadi presiden atau Oke. pemimpin negara, Mas. Oke. Bukan atas dasar penunjukan di asing. Oke, ya. Oke. Nah, terus kemudian tadi yang kedua masalah Politik luar negeri. Oke, ya. Politik luar negeri ini kemandirian dalam politik luar negeri artinya kita tidak didikte oleh ya waktu itu ada dua blok ya, blok barat yang diwakili Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Oke. Bung Karno itu bahkan punya ide tentang kemandirian ini dan diterima oleh negara-negara Asia Afrika, bahkan negara Eropa seperti Yugoslavia. Oke. Oke guys, itu luar biasa ya. Jadi ide negara non-blok ini adalah orisinil ide Bung Karno. ide Bung Karno ya, betul. Luar biasa, ini membangkitkan semangat negara lain. Nah, justru Amerika malah tambah ganas ya, Ya. dengan CIA-nya Betul menginfiltrasi lah, negara karena lain. kan Ya. Amerika itu inginnya bukan cuma Indonesia, tapi semua negara itu bergantung pada Amerika. Ya, karena dia nggak punya apa-apa pada dasarnya atau ingin Ini menjadi doktrin, Ya. nah, ini soal Oke, doktrin Amerika itu kan menguasai negara lain. Oke. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan berdikari dalam ekonomi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, Indonesia itu kan kaya ya dengan sumber daya alam, sumber daya gas, tambang gitu ya, dan juga sumber daya dalam arti sumber daya alam, kayu dan sebagainya. Iya. Yang disebut kalau bukan mandiri dalam bidang ekonomi, mandiri untuk mengelola sendiri. Iya. Bung Karno dulu tidak mau ya memanggil pihak asing. Tambang-tambang itu dulu belum banyak dikelola karena Bung Karno itu ingin supaya agar sumber daya alam, tambang, minyak dan gas ini dikelola oleh bangsa sendiri. Ya, dan sempat Bung Karno mengirim anak-anak muda pelajar yang pintar-pintar tuh eksil ya ke luar negeri agar mereka sampai nanti dengan 300.000 orang ya. ketika kembali mereka inilah yang akan mengelola sumber daya alam. Iya. Itu sebenarnya rencana luar biasa yang porak-poranda ya. Bahkan eksilnya pun juga nggak ada yang balik ya. Ada yang pulang hanya beberapa gelintir ya. Oke. Jadi kemandirian di bidang ekonomi ini diterapkan kembali pada masa Jokowi ya, di mana kita tuh justru punya harga diri seperti Freeport, kita punya share di sana 51% dan kita punya kerjasama bagi hasil yang jelas. Tenaga ahlinya pun juga sekarang sudah, walaupun mungkin masih ada kelemahan-kelemahan, itu hal yang biasa ya perjalanannya. Nah, terus kalau zaman Pak Harto, kalau kita tahu minyak pun kita diserahkan bulat-bulat kepada Caltex dulu ya, pada Chevron.
cuma kita dapat bagian aja dari itu pun dari hasil minyak mentah kan, luar biasa. Mereka bagi-bagi misalnya tambang emas ya, Ya, tambang emas lebih parah lagi itu. di bagian timur ya, Sumbawa sono ya diserahkan ke Australia. Iya, iya. Ya kan, kalau di bagian Aceh sono diserahkan ke pihak Inggris. Oke. Ya, dulu kita memang negara yang hanya jadi bancakan orang asing karena pejabatnya korup, terus terang saja. Amerika lebih senang membuat kaya pemimpin-pemimpin Orde Baru dibandingin kaya rakyatnya karena biayanya akan lebih banyak dan sumber daya alamnya bisa mereka kuasai. Oke, terus yang ketiga nih yang paling bahaya sebetulnya, berkepribadian di dalam kebudayaan. Bisa dijelaskan, Mas? Jadi berkepribadian dan kebudayaan ini artinya kita bangga dengan budaya sendiri. Ya. Misalnya orang Jawa akan bangga dengan budaya Jawa dan dia bisa menampilkan, mengekspresikan budaya Jawa ini. Iya, oke. Karena banyak budaya luhur ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bukan Iya. cuma seremonial, ya Oke. kan? Termasuk yang Batak, mereka juga bangga dengan budaya Bataknya, Iya, dan yang di Aceh, oke. ya, bangga dengan budayanya. Termasuk yang Tionghoa, Iya. nggak boleh, karena kan kita sebenarnya saat zaman Bung Karno dulu juga sudah menganggap Tionghoa itu bagian dari Indonesia. Indonesia, ya Mas. Oke. Nah, yang paling bahaya nih memang di tahapan kepribadian dalam kebudayaan, kita indikasinya sekarang tuh banyak orang memuja budaya Arab, justru menghancurkan budaya sendiri atau menghina budaya sendiri. Bahkan menurut saya ini kita sudah dalam status dijajah oleh budaya Arab loh Mas. Betul. Kenapa saya bilang dijajah? Karena kita tidak bebas untuk mengekspresikan budaya kita. Ada Iya. orang yang mau pasang sajen, ditendang. Bahkan kalau perlu dipukulin gitu Mas. Iya, iya. Ya, ini kan artinya ini sudah penjajahan budaya. Udah bolak-balik lah ya kondisinya ya. Betul. Sudah diputar balikan. Nah, bahayanya budaya Arab ini mereka tidak lagi menganggap pimpinan nasionalis itu adalah sebagai satu panutan yang jadi panutan pimpinan yang di Arab atau yang keturunan Arab. Inilah infiltrasi asing masuk ke Indonesia. Ada belum tentu benar ya, Mas? Ya belum tentu Mas. Ya, jadi kan Arab sendiri aja nggak mandiri kok. Arab sendiri bergantung ke Amerika. Iya. Jadi kalau kita ini dijajah Arab, Mandirinya cuma di puncak. jadi gini, kalau kita ini ya sebagai orang Indonesia yang dijajah oleh Arab, budayanya kita adalah dijajah oleh budaya Arab. Ya, Sementara ngeri. Arab sendiri Berantakan. adalah kendalikan Amerika. Iya, iya. Artinya kita sebenarnya dikendalikan oleh Amerika. Oke. Yang tidak orang yang tidak kita pahami. Mereka asing. Padahal mereka sendiri kalau kita bergantung pada budaya Arab ya kita artinya dikendalikan oleh asing. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu dari kita. Nanti kita sambung lagi ya guys. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. berkilauan, berayun-ayun, ombak mengalir ke pantai Sungai Gurawan. Di bawah sinar bulan purnama, hati susah jadi senang. Gitar berbunyi riang gembira, jauh